dicukupkan. Oke. Penjelasannya, deskripsinya lebih lengkap. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya kita cerita tentang gimana caranya untuk mendapatkan NTB pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan. Nah, di pertemuan ini kita membahas bagaimana mendapatkan NTB untuk kategori lainnya. Tapi mungkin tidak semua, tentunya nggak akan cukup waktunya untuk belasan kategori yang lain, bahkan sampai di subkategori. 1 jam sepertinya tidak bisa mencukupi gitu. Saya akan pilih yang unik-unik aja gitu, yang beda dibanding yang lain gitu. Jadi yang mungkin tidak sama cara untuk menghitungnya gitu. Nah, biasanya yang unik-unik itu mencuri perhatian kita gitu ya. Jadi kita pengen jadi pengen kepoin gitu. Sebenarnya penghitungannya gimana sih kok bisa berbeda dibandingkan sama pakemnya gitu ya. Kalau pakemnya kan kita cari dulu outputnya, produksi kali harga gitu ya, terus kita cari B antaranya gitu ya. Lalu dari selisihnya kita dapatkan nilai tambah brutonya gitu ya. Nah, tapi ada kategori-kategori yang lain gitu ya, yang cara menghitungnya beda dari pakem awalnya. Terus berikutnya saya juga share tugas gitu, seperti yang sudah diceritakan di minggu sebelumnya, di pekan sebelumnya. Kemarin responsinya di beberapa minggu yang lalu pernah ya kita minta untuk mencari PDRB lapangan usaha di 2 wilayah, lalu membandingkan. Nah, tugasnya sebenarnya adalah bagaimana membuat gitu ya, membuat sebuah tampilan gitu ya dari PDRB di 2 wilayah tersebut, lalu kemudian nanti diharapkan bisa dipresentasikan gitu, diceritakan ke teman-temannya gimana kondisi di 2 wilayah yang kita ambil informasi tentang PDRB-nya itu. Linknya sudah diklik, link yang saya kirim lewat stream. Nah, itu contoh-contoh yang sudah dibuat oleh kakak-kakak tingkat di tahun-tahun sebelumnya. Jadi silahkan disesuaikan aja yang menurut teman-teman mungkin wah kayaknya kelompok kami bisa membuat infografisnya. Mungkin ada kelompok yang lain kami bisa membuat videonya. Nah, silahkan mau membuat video boleh, mau membuat infografis boleh. Nanti dipresentasikan gitu ya, disampaikan, diceritakan di pertemuan 11 dan pertemuan 12. Dibagi kelompoknya 37 orang ya. Jadi nanti boleh 4 orang per kelompok dan 1 kelompok ber-5 boleh. Jangan ditinggalin 36 kelompok, 9 kelompok, 1 kelompoknya cuma sendiri, jangan ya. Jadi nanti silahkan diatur pengelompokan, pembagian kelompoknya. Oke, saya mulai dari
Ya, dan ya. Yang pertama itu industri pengolahan. Nah, industri pengolahan ini yang kita lihat pertama adalah industri migas, industri batu bara dan pengolahan migas. Nah, kenapa saya ambil di sini? Karena kita melihat teknik untuk membuat harga konstannya menggunakan deflasi. Kemarin di pertanian tanaman pangan kita menggunakan teknik revaluasi, gitu ya. Revaluasi masih ingat ya? Berarti kita kalikan dengan harga di tahun dasar, dikalikan dengan harga tahun 2010 gitu. Nah, kalau yang di tahun 2020 kita mau dapatkan ADHB-nya, berarti kita kalikan dengan harga tahun 2020. Bagaimana mendapatkan harga konstan? Kuantitasnya atau volumenya atau jumlahnya kita kalikan dengan harga di tahun dasar, di tahun 2010 kalau tahun dasarnya 2010. Contohnya ini misalkan. Lihat ya. Nah, ini contohnya. Contoh untuk revaluasi. Saya ulang sekali lagi ya, mudah-mudahan semakin hafal. Jumlah produksi di tahun 2020 katakanlah sebesar 40.932 metrik gitu ya, LNG cair. Kalau kita mau mencari ADHB, maka kita dapatkan dulu output ADHB-nya dengan mengalihkan dengan harga di tahun 2020. Di sini harganya adalah Rp3.310.000 per metriknya. Sehingga kita dapatkan output ADHB-nya 135,486 miliar gitu ya. Ini adalah output ADHB gitu ya. Kemudian dari output ini kita kalikan dengan rasionya 21%-nya adalah konsumsi antara, maka kita dapatkan konsumsi antara. Selisihnya kita dapatkan NTB ADHB. Kemudian bagaimana cara mendapatkan NTB ADHK-nya? Maka jumlah produksinya di tahun 2020 itu 40.932 ini kita kalikan dengan harga di tahun dasar. Di tahun dasar, di tahun 2010, harga per metriknya itu Rp1.883.000. Sehingga kita dapatkan output ADHK, output atas dasar harga konstan. Nah gitu ya, jadi bedanya adalah pengalinya harga di tahun yang akan kita hitung untuk ADHB dan harga di tahun dasar untuk ADHK-nya. Sehingga kita dapat output atas dasar harga konstan. Lalu kita kalikan dengan rasionya. Di tahun 2010 sebesar 22,15% itu merupakan konsumsi antara. Sehingga kita kalikan rasionya, kita dapat 17 miliar 72 juta rupiah konsumsi antara di tahun 2010. Dan kita dapat NTB ADHK-nya 60 miliar 3 juta rupiah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Jadi bedanya hanya dikalikan di tahun tertentu yang akan kita cari ADHB-nya dan dikalikan dengan tahun dasar. Sehingga tahun dasar ini nilainya tetap terus sepanjang kita mencari data yang berdasarkan tahun dasar itu. 2019 tahun dasarnya 2010 berarti harganya pakai 2010. Di tahun 2020 kita mencari ADHK atas dasar harga konstan 2010 juga menggunakan harga 2010 juga. Jadi ADHK-nya tetap. Ya, jadi walaupun ini nanti berubah katakanlah harganya gitu ya, tapi ini tetap menggunakan harga tahun 2010. Katakanlah
Ini tahun 2015. Nanti tahun 2016 harganya naik jadi 4 juta. Tahun 2016, 17 naik lagi jadi 5 juta misalnya. Sampai tahun 2020 naik menjadi 7 juta misalnya. Maka harga konstannya tetap harga tahun 2010. Nah, nanti yang berubah-berubah tentunya jumlah produksinya. Akan berubah-berubah tergantung berapa produksi di tahun yang akan kita cari. Baik, di sini mungkin ada yang mau ditanya dulu, silakan. Ini adalah metode revaluasi. Metode revaluasi dengan mengalihkan harga di harga tahun dasar. Selanjutnya ada yang dihitung dengan menggunakan teknik deflasi. Kalau deflasi berarti kita harus mencari deflatornya sebagai pembaginya. Pembaginya apa? Pembaginya adalah indeks harga. Nah, misalkan di sini kita lihat untuk komoditas industri batubara yang ada di dalam industri besar sedang, gitu ya, dan industri batubara yang termasuk dalam industri mikro kecil. Kalau industri besar sedang berarti jumlah karyawannya, jumlah pegawainya sudah cukup banyak gitu ya. Sedangkan untuk mikro kecil ini relatif sedikit. Nah, kita akan mencari indeks harga batubara yang dihasilkan. Nah, di sini kan indeks harganya di tahun 2020 adalah sebesar 110,83. Jadi misalkan tahun 2010 itu indeksnya bernilai 100, tahun 2020 indeksnya sudah senilai 110,83. Artinya harga sudah meningkat sebesar kurang lebih 10,83%. Bagaimana cara kita mendeflate-nya? Tinggal kita bagi output dari berlaku, gitu ya. Cari kita sudah dapatkan output harga berlakunya, kemudian kita bagi dengan deflatornya, sehingga kita dapatkan output atas dasar harga konstan. Nah, kalau yang tadi adalah harga dan harga, gitu ya. Kalau ini kita langsung membagi dengan indeks harga. Mungkin teman-teman juga sudah dengar ada indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, indeks harga produsen gitu ya. Nah, indeks-indeks harga yang dikumpulkan oleh BPS itu bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan NTB atas dasar harga konstan. Nah, kemudian untuk masing-masing komoditi ini kemudian kita kalikan dengan rasio biaya antaranya, kita dapatkan biaya antaranya dan kita dapatkan nilai tambah bruto atas dasar konstan. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, mudah-mudahan cukup jelas ya bedanya antara revaluasi dan deflasi. Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Kan kalau kebanyakan dilihat di publikasi gitu kan, yang ADHB itu nilainya selalu lebih besar dari ADHK. Nah itu pernah nggak Pak kejadian ADHK yang lebih besar dari ADHB-nya, atau memang karena penghitungan ini menyebabkan ADHK lebih kecil dari ADHB gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih, pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi pernah nggak terjadi ADHB-nya lebih rendah dibandingkan ADHK-nya? Nah, kita ingat ya, pengalinya adalah harga di tahun berjalan, gitu ya, tahun tertentu yang akan kita hitung, dan pengali untuk harga konstannya adalah harga di tahun dasar, gitu ya. Sehingga bagaimana itu bisa terjadi ADHB-nya lebih rendah dari ADHK, yaitu ketika harga di tahun berjalan, harga yang misalkan kita mau menghitung 2020, berarti harga di 2020 itu lebih rendah
dibandingkan harga ketika tahun 2010. Sehingga nanti ADHB-nya akan lebih rendah dibandingkan ADHK-nya. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Contohnya misalkan ketika terjadi krisis. Ketika terjadi krisis, maka bisa jadi harga di tahun bukan krisis ya, terjadi deflasi, terjadi penurunan harga. Jadi ketika harganya itu turun cukup jauh katakanlah, maka harga di tahun yang kita akan hitung itu bisa jadi lebih rendah dibandingkan harga di tahun dasar. Nah, biasanya kalau krisis harganya lebih tinggi ya, tapi kalau dalam kondisi deflasi maka harganya jauh lebih rendah dibandingkan harga di tahun dasar. Maka nilainya akan lebih rendah dibandingkan ADHK, nilai ADHB-nya. Memang kalau kita lihat ya, di Indonesia sendiri jarang terjadi deflasi yang begitu dalam. Kalaupun terjadi deflasi mungkin hanya 0, sekian atau deflasi hanya terjadi di bulan-bulan tertentu. Selebihnya nanti akan kondisinya akan inflasi gitu. Jadi jarang terjadi ADHB itu kurang dari ADHK. Tapi apakah bisa? Bisa. Itu ya, baik Pak. Sekali. Terima kasih Pak. Dan menjawab ya. Ya Pak. Ya, bisa dilanjut? Ya, sama. Bisa dilanjut ya? Ya, oke. Nah, ini tadi kita sudah cerita tentang revaluasi dan deflasi. Nah, selanjutnya ini adalah industri yang lainnya selain industri migas tadi. Nah, ini juga menggunakan deflasi. Apa deflatornya? IHPB, Indeks Harga Perdagangan Besar. Nah, setelah kita dapatkan output berlaku, contohnya misalkan di industri makan minum, industri besar sedang ini, 5.667 miliar rupiah output berlakunya, gitu ya. Nah, output dari industri ini kemudian dipindahkan LK-nya ke atas dasar harga konstan di sini. Di kolom sebelumnya kita mencari dulu indeks harga yang bersesuaian. Nah, kita menggunakan indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Ini kemudian kita deflate 6 dibagi dengan 5. Maka kita dapat output konstannya setelah di deflate. Nah, sehingga kita dapatkan di sini output konstan, kemudian ada rasio yang digunakan, sehingga kita dapatkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstannya. Ini tadi masih dengan menggunakan metode deflasi. Nah, sekarang ada kategori yang lain, adalah kategori perdagangan. Nah, kategori perdagangan ini cara menghitungnya dengan commodity flow. Apa itu commodity flow? Nah, commodity flow ini adalah menghitung bagaimana perjalanan si barang gitu ya, atau arus barang ini dari produsen sampai ke konsumennya. Nah, kalau kita lihat ada barang hasil pertanian, contohnya padi gitu ya, atau ada barang dari hasil industri, misalkan ban gitu ya, ban karet, atau hasil dari produksi industri tekstil, misalkan seperti produksi industri pakaian, misalkan seperti baju, celana jeans misalkan. Maka dari produsen sampai ke konsumen ada pedagang gitu ya, yang menjadi perantara. Nah, bagaimana cara menghitungnya dengan commodity flow ini? Sebenarnya ingin menghitung berapa margin yang diperoleh
oleh si pedagang, gitu ya. Karena output perdagangan itu kan sebenarnya margin perdagangannya, gitu kan. Berapa keuntungan yang didapat oleh si pedagang itu, mulai dari pedagang besar ke pedagang eceran, gitu ya, hingga sampai ke konsumen. Berapa keuntungan yang diperoleh. Nah, kalau kita lihat di sini, maka kita akan mencari output dari komoditas-komoditas dari industri lainnya dulu. Dari pertanian dicari dulu berapa outputnya. Dari pertambangan berapa outputnya. Dari industri berapa outputnya. Kita cari dulu. Setelah itu, output ADHB-nya kita taruh di kolom 3 ini. Ya. Kemudian, kita melakukan survei. Berapa ya kira-kira keuntungan si pedagang dari produksi yang dijual sampai ke konsumen. Misalkan harga barangnya itu dari pabrik 1.000, pedagang besarnya dapat untung 100, pedagang ecerannya dapat untung 100. Berarti untungnya 200 gitu ya. Si pedagang-pedagang tadi total untungnya 200. Maka sebenarnya margin perdagangannya dari produsen sampai ke konsumen itu senilai 200 gitu ya. Atau kalau dibuat presentasi berarti 20% dari output si pabrik. Betul? Gitu ya. Nah, dari survei yang kita lakukan tadi, kita bisa mendapatkan rasio-rasio barang yang diperdagangkan dan rasio margin harga perdagangannya yang di kolom 5 ini. Nah, untuk industri karet, dari si produsen sampai ke konsumen ternyata keuntungannya 18%. Total keuntungan si pedagang gitu ya. Maka berarti pedagang itu bisa mendapatkan 18% dari output yang dihasilkan oleh pabrik yang membuat ban, katakanlah industri karet kan. Atau industri plastik, bikin ember plastik, bikin lemari plastik gitu ya, yang menggunakan bahan dasar plastik itu bisa menghasilkan output 100 dan 18%-nya menjadi keuntungan si pedagang yang menjual tadi. Sampai sini mungkin bisa dipahami. Jadi misalkan tadi ban karet atau ember plastik, tadi dari pabrik itu nilainya 1.000, maka ketika sampai ke konsumen sudah kena keuntungan si pedagang 18% atau 180 gitu ya. Sampai ke konsumen berarti nilainya 1.180. Jadi laba keuntungan si pedagang adalah 18% dari output si pabrik. Nah, kita dapatkan rasionya 18%. Untuk barang-barang dari logam, komputer, nah itu pedagang biasanya dapat berapa? Dapatnya sekitar 42%. Gitu ya, margin perdagangan, keuntungan pedagangnya dari pedagang besar, pedagang eceran, dan seterusnya itu semuanya sekitar 42% dari harga aslinya, dari output aslinya. Maka kita masukkan di sini rasio-rasio margin perdagangan. Sehingga kita dapat, oh berarti keuntungannya si pedagang tadi atau margin perdagangannya itu yang merupakan output per kategori perdagangan adalah yang ada di kolom 7 ini. Jadi karena kategori perdagangan, berarti ini adalah out. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Nah, sedikit beda Pak. Ya, cara menghitungnya. Izin Pak. Ya, silakan. Silakan ya.
Berarti rasio barang yang diperdagangkan sama rasio itu ditetapkan ya Pak? Maksudnya udah standarnya atau dari perhitungan lagi Pak? Ya, oke. Baik, terima kasih. Jadi rasio ini biasanya sudah diberikan di dalam LK. Ini berdasarkan survei atau sensus yang pernah dilakukan gitu. Ketika nanti ada survei atau ada sensus berikutnya, maka rasionya bisa diperbarui gitu. Jadi nanti diupdate lagi gitu. Oh, sekarang rasio margin perdagangannya makin rendah. Pedagangnya lebih lebih sedikit labanya untuk produk ini, untuk kategori ini misalnya. Itu bisa diupdate lagi ketika ada survei atau sensus berikutnya. Itu barangkali ya. Jadi kalau nanti teman-teman di daerah tidak perlu khawatir karena biasanya rasionya sudah disertakan dari teman-teman di pusat. Jadi yang penting bisa menghasilkan yang ya silakan. Maaf Pak, mau nanya lagi. Tadi di lapangan usaha sebelumnya kan ada adjustment ya Pak. Terus di sini di perdagangan juga ada output sekunder, terus ada persennya kan Pak. Ada perhitungannya. Itu tuh mempengaruhi nilai tambahnya atau enggak ya Pak? Di perhitungannya itu. Iya, baik. Oke, terima kasih. Ya, jadi ada output sekunder. Kemarin kita juga sempat cerita bedanya ya dengan ikutan gitu ya. Sekunder berarti kan tidak dalam satu proses dengan output utamanya gitu ya. Nah, ini jadinya bisa kita gambarkan misalkan seperti contohnya ada perdagangan gitu ya, tetapi dia juga katakanlah ya melakukan jasa perbaikan atau servis gitu. Katakanlah dia jualan elektronik gitu ya. Tapi selain dia jualan itu dia juga melakukan katakanlah jasa untuk servis gitu. Maka ini bisa masuk ke dalam outputnya si pedagang juga gitu. Yang akan kita cari kan sebenarnya output per kategori. Nah, pedagang itu tadi masuknya di kategori perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya, gitu ya. Nah, selain dia berdagang, dia juga mendapat keuntungan dari pos lainnya. Itu berarti dia akan masuk juga ke dalam output si pedagang dan tentunya akan menambah juga, gitu ya, pendapatannya, menambah juga nilai tambah brutonya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dibilang loh, kalau seandainya si jasa perbaikan atau servisnya itu nggak berdiri sendiri, maka dia tidak akan tercatat di mana-mana gitu. Di kategori yang lainnya dia tidak tercatat karena dia adanya di si pedagang tadi gitu, jasa perbaikannya. Padahal itu juga mendapatkan keuntungan, dapat pendapatan juga dari jasanya dia gitu. Nah, kalau kita nanti hanya mendata yang jasa-jasa yang katakanlah hanya tukang reparasi elektronik gitu. Ada toko yang memang hanya mereparasi, tukang memperbaiki elektronik gitu ya. Maka kita hanya mendata yang khusus untuk memperbaiki elektronik saja. Sedangkan jasa yang tadi ada di si pedagang nggak masuk di mana-mana gitu ya. Maka dimasukkanlah juga output sekunder itu di tempatnya si pedagang gitu, di kategori perdagangan ini supaya tidak terlewat output yang ada di dalam pekerjaannya si pedagang itu. Gitu barangkali. Terima kasih
Ya, Maudi. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Oke, ya mudah-mudahan terjawab ya. Ya, jadi ada kadang-kadang ya misalnya kayak gitu yang menjual tapi sekaligus ya ada jasa reparasinya sedikit, ada jasa servisnya sedikit. Nah, ini tentu tidak akan kita peroleh kalau nggak ditanyakan juga di pedagang. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung harga konstannya? Juga menggunakan commodity flow. Nah, menggunakan commodity flow ini, nanti kita akan menghitung output atas dasar harga konstannya dulu untuk industri-industri yang lain, untuk kategori-kategori yang lain dulu. Jadi ADHK si pertanian taruh sini, ADHK si industri taruh sini dulu, gitu ya. Baru nanti kita menghitung rasionya. Rasionya kita ambil dengan rasio di tahun 2010, di tahun dasarnya. Gitu ya. Jadi outputnya atas dasar harga konstan, kemudian rasionya juga rasio ketika tahun 2010. Kita lihat di 3.9 industri karet ini, dari 100% output, berapa persen yang menjadi keuntungannya dengan harga konstan? Maka keuntungannya sekitar 9%, masih 9%. Sedangkan di tahun 2020 sudah 18%. Tadi ya, yang 0,18 tadi ya. Nah, kalau yang di sini baru 0,09. Sehingga kita dapatkan output dikali dengan rasio marginnya, maka kita dapat perkiraan. Oh, berarti kira-kira margin perdagangan di tahun 2010 itu dapatnya di kolom 7 itu. Tadi harga berlaku juga begitu, harga konstan juga begitu. Menggunakan rasio margin perdagangan. Kira-kira si pedagang dapat berapa persen? Kalau barangnya misalkan tadi 100%. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, kalau yang untuk output sekunder di ADHK ini juga sudah diperoleh dari hasil sensus maupun survei. Kurang lebih outputnya itu sekitar 4,3% nambahnya. Kalau ditambahkan juga dengan output sekunder. Jadi tambah output sekunder sekitar 4,3%, gitu ya. Maka kita akan dapatkan tambahannya. Bukan hanya output utama, tapi juga output sekunder. Nah, barang-barang yang diperdagangkan kan tidak hanya dari dalam negeri ya. Nggak cuman produksi pabrik-pabrik yang ada di Jawa atau di Sulawesi gitu ya. Tapi juga ada yang dibuatnya oleh Malaysia, dibuatnya oleh Thailand gitu ya. Maka barang-barang yang diproduksi oleh luar negeri itu kita beli dengan impor. Baru pedagang yang di dalam negeri akan menjual ke konsumen. Nah, berapa keuntungannya? Orang yang mengimpor itu dia kan juga berdagang, tapi berdagangnya barang impor gitu ya. Maka dipisah nih, gitu ya. Ada yang berdagangnya barang-barang hasil produksi sendiri, ada barang-barang yang didapat dari impor. Nah, dipisahin tuh. Kalau yang domestik, kan tadi produksinya udah kita dapatkan dari lapangan usaha A, pertanian, misalkan pertanian padi dari Cianjur misalkan, atau biasa di mana nih padinya? Kalau di tempat teman-teman misalkan di wilayah mana nih padinya yang diproduksi gitu ya. Maka produksi domestik itu padinya ada di sini. Sedangkan yang padinya berasal dari luar negeri, katakanlah impor dari Thailand atau dari Vietnam, maka padinya ada di sini. Ini jualan padi impor. Ini jualan padi hasil dari pabrik sendiri. Beras ya, bukan padi. Berjualan beras dari Indonesia, gitu, dari
pembuatan penanaman produksi di wilayah sendiri. Ini adalah berasnya beras yang impor gitu ya. Bisa dari luar negeri, bisa impor dari provinsi atau kabupaten yang lain. Dua-duanya butuh pedagang nggak? Butuh. Gitu. Dua-duanya dijual nggak sama pedagang? Dijual. Gitu ya. Ini estimasinya gitu ya dari petani di tempat kita sendiri. Sedangkan ini adalah estimasinya dengan nilai barang impor, barang impor padi. Nah ini kalau kita lihat ya, untuk tanaman pangan, padi itu adanya di industri makanan minuman. Kalau pertanian yang tanaman pangan ini bentuknya gabah, belum dikupas kulitnya. Kalau yang di sini udah beras, siap dimasak. Nah, industri makan minum yang dari domestik ada di sini, gitu ya. Sama pedagang untungnya berapa? Sekitar 20,93%. Jadi kalau nilai berasnya itu 1 miliar, berarti sekitar berapa tuh? 200 juta adalah keuntungan si pedagang. Sampai di konsumen nilainya sekitar 1.200.000.000 gitu ya. Ada keuntungan pedagang senilai 200 juta di situ. Kemudian, nah, yang impor ada di sini. Katakanlah beras impornya di sini dari luar negeri. Barang-barang impor tadi, pedagangnya mendapatkan keuntungan sekitar 11% dari padi yang diimpor dari Vietnam atau dari Thailand tadi. Nah, jadi dipisahkan ya. Ada yang barang hasil produksi sendiri, ada yang produksi dari luar negeri. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Nah, kita tadi udah cerita tentang revaluasi, deflasi, kemudian kita sudah cerita commodity flow. Oke, saya lanjutkan kalau seandainya belum Izin ada. Tanya, Pak. Oh ya, silakan. Ya, Elsa. Untuk yang perdagangan ini kan Pak, dia kan pakai outputnya pakai margin gitu, keuntungan gitu kan Pak. Nah, misalnya kayak itu kan kita mengalihkan dari rasio terhadap output produksinya. Nah, misalnya ada kayak barang tambahan gitu Pak, yang kayak misalnya kita dapat keuntungan, misalnya kayak jual kue dari orang lain dapat keuntungan. Nah, itu ditambah aja ya Pak, dari perkalian rasio sama output perdagangan, atau gimana Pak untuk menambahkan marginnya? Oh ya, baik ya, oke, terima kasih. Jadi seandainya misalkan pedagang itu tidak hanya menjual satu produk dia, tapi padi dia juga selain menjual beras gitu ya, apakah itu ditambahkan juga gitu ya? Ya, baik. Jadi di sini juga diberikan penambahan jika ada output berupa output sekunder gitu ya. Mungkin tidak seperti produk utamanya yang dijual, tetapi ada juga output sekunder, misalkan apa yang dijual oleh si pedagang tadi. Tetapi biasanya gitu ya, dalam penghitungan rasionya itu sudah memperhitungkan, misalkan untuk komoditas tertentu, katakanlah beras, itu berapa. Untuk komoditas makanan dan minuman itu berapa gitu ya. Jadi masing-masing marginnya sudah ada. Hanya saja memang nanti kalau seandainya ada penambahan gitu ya, bisa dimasukkan sebagai output sekunder. Nah, di sini diperkirakan sekitar 0,1% untuk output sekundernya. Seandainya dia mengerjakan atau melakukan kegiatan yang di luar kegiatan utamanya. Itu barangkali ya. Ya, jadi Makasih, Pak. kalau misalkan
Ya, baik, sama-sama. Jadi kalau seandainya misalkan tadi contohnya ada pedagang yang sekalian dengan jasa servis, maka jasa servisnya dianggap sebagai output sekundernya gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah bagaimana menghitung untuk jasa. Nah, contohnya di sini adalah jasa penunjang angkutan, kayak jasa ekspedisi, apa nih biasanya kayak JNE gitu ya, si cepat gitu, atau apalagi Tiki misalnya, JNT apa tuh yang iklannya Deddy Corbuzier itu. Nah jadi gimana cara menghitung nilai jasanya gitu ya. Nah seringkali kita menggunakan pendekatan tenaga kerja. Jadi berapa jumlah tenaga kerja dikali dengan satu tenaga kerja itu bisa menghasilkan output berapa. Misalkan satu tenaga kerja itu bisa mengantarkan paket sebanyak 1000 paket. 1000 paket itu nilainya sekitar jasa layanannya ya sekitar katakanlah 5 juta. Nah, berarti kalau ada 20 pekerja berarti 20 kali 5 juta. Nah, kira-kira outputnya berapa gitu. Satu orang kan bisa mengantarkan 1000 paket yang nilai antarnya misalkan ongkirnya setiap paket itu 5.000 katakanlah. Jadi ada sekitar 5 juta yang didapat yang bisa diantarin oleh si kurir tadi. Kalau ada 20 kurir berarti kan kurang lebih si perusahaan itu bisa menghasilkan berapa? 20 kali 5 juta tadi. Kurang lebih sekitar 100 juta. Nah, itu yang menjadi pekerjaannya. Kemudian penyediaan makan minum. Penyediaan makan minum itu kayak restoran. Misalnya. Ini metodenya juga berbeda. Metodenya apa? Dengan metode pengeluaran. Metode pengeluaran itu mendekatinya justru dengan menghitung berapa kira-kira makan minum yang dibeli di restoran oleh rumah tangga. Nah, di sini kira-kira setiap orang itu makan di warteg, makan di restoran, setahunnya itu sekitar 2 juta. Ya, di sini di kolom 6 ini kurang lebih sekitar satu orang itu nggak masak nih ya, makan di luar, makan bakso, makan mie ayam, beli di ayam Kentucky misalkan, beli pizza gitu ya, itu kan penyediaan makan minum, bukan industri makanan. Mudah-mudahan jelas ya bedanya. Industri makanan itu membuat makanannya tapi tidak menyajikan. Bikin frozen food yang apa di dalam itu tuh apa di dalam freezer gitu ya. Itu masuk sebagai industri makanan. Bikin kebabnya, bikin apa namanya istilahnya, filet ikan dorinya gitu ya. Itu masuknya dalam industri makanan. Tapi kalau penyediaan makan minum berarti sudah menjual sosis yang di apa namanya dibakar gitu ya, digrill terus dijual ke konsumen. Itu penyediaan makan minum siap saji gitu ya, siap untuk dikonsumsi. Nah biasanya makan di luar itu satu orang kurang lebih habisnya 2 juta setahun. Terus kita hitung dengan pengalinya adalah jumlah penduduk di wilayah itu. Di wilayah itu ternyata ada 1.644.000 penduduk. Gitu ya. Setiap penduduknya makan atau jajan di luar itu sekitar 2 juta per tahun. Maka kita dapatkan gitu ya, berapa perkiraan. Oh, berarti penyedia makan minum, restoran, warung makan itu bisa menjual sekian miliar dalam setahun. Jadi kita mendekatinya dengan pengeluaran tadi untuk makan minum tadi. Untuk mendapatkan konstannya dengan menggunakan deflasi. Kita cari IHK, makanan dan minuman. Indeks harga konsumennya 119, dari output ADHB kita deflate dengan deflator. Dapat output ADHK.
Gitu. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, ini metodenya beda. Ya, silakan. Mau tanya yang tadi di slide 13 tuh yang konsumsi antara buat jasa ini tuh memang kosong gitu ya Pak? Atau gimana Pak? Oke, jadi ya baik. Jadi nilai jasa yang didapatkan tadi gitu ya. Ini sebenarnya kalau tidak salah harusnya nilainya ada juga biaya antaranya. Oke. Karena kan ada ATK-nya gitu ya. Ada ongkos beli bahan bakarnya gitu ya. Oke, terima kasih Aida. Nanti coba kita cek lagi ya. Sepertinya ini LK-nya mungkin sudah ada koreksi atau sudah ada revisi. Ini kebetulan saya ambil langsung dari buku pedoman ya. Nanti kita lihat lagi ya. Harusnya sih ada. Ya, Pak. betul ya. Kasih Pak. Ekspedisi itu juga ada biaya antaranya. Ya Pak, kasih Pak. Oke. Atau mungkin ini sebenarnya baru sampai di kategori. Jadi ada penghitungan sub-sub kategori di bawahnya bisa jadi. Nanti kita coba buka ya di buku pedomannya. Biasanya gitu. Jadi ada kategori besarnya dulu, baru dijelaskan penghitungannya yang lebih detail di LK-LK berikutnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Baik, kemudian jasa perantara keuangan. Jasa perantara keuangan mirip tadi dengan cara menghitung tenaga kerjanya. Satu orang bisa menghasilkan output berapa dikalikan dengan jumlah tenaga kerja. Nah, yang berikutnya adalah owner occupied dwelling, persewaan rumah yang ditinggali sendiri. Gimana cara ngitung outputnya? Cara ngitungnya adalah memperkirakan berapa biaya sewanya untuk rumah yang gak terlalu besar, luasnya 36 meter persegi. Terus rumah yang ukuran sedang dan rumah yang ukuran besar. Jumlah indikatornya apa? Jumlah rumahnya. Misalkan rumahnya di kabupaten itu ada 1000 rumah. Untuk nyewa satu rumah 15 juta per tahun. Berarti kurang lebih rumah yang ditinggali sendiri yang jumlahnya 1000 tadi, kira-kira OOD-nya adalah senilai 1000 rumah kali sewa rumahnya per rumah 15 juta. Berarti kita dapat sekitar 15 miliar nilai OOD-nya. Begitu juga dengan harga konstan. Kita bagi dengan deflator. Nah, yang terakhir adalah jasa administrasi pemerintahan. Nah, jasa administrasi pemerintahan ini cara menghitung NTB-nya langsung. Nggak lewat output, nggak lewat biaya antara. Tapi langsung dihitung NTB-nya. Mungkin masih ingat ya. TB pendapatan. Ya. Komponennya upah gaji, gitu ya, ditambah surplus usaha, gitu ya, ditambah penyusutan, ditambah pajak. Masih ingat ya? Nilai tambah dengan pendekatan pendapatan, ya masih ingat ya, ini kan komponennya. Nah, pemerintah
itu nggak nyari untung, maka surplus usahanya 0. Pemerintah itu yang menerima pajak, bukan yang bayar pajak, sehingga pajaknya 0. Tersisa upah gaji dan penyusutan. Upah gaji kalau di pemerintah bentuknya adalah belanja pegawai, bayar gaji PNS, ya kan? Lalu penyusutan barang modalnya pemerintah, misalkan penyusutan gedung, penyusutan kendaraan dinas. Ketika ditambahkan, maka kita langsung dapat NTB-nya. Maka di sini belanja pegawai, penyusutan, kita langsung dapat nilai tambah outputnya. Nggak lewat output, nggak lewat biaya antara, tapi langsung dihitung nilai tambah bruto. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya dulu, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu Pak, tadi buat di slide 14, Pak. Oke. Slide 14. Sini? Ya, di sini, Pak. Ini kan tadi Pak, untuknya itu dikali, untuk yang restoran ini kan dikali pengeluaran per kapitanya dikali dengan jumlah penduduknya, Pak. Nah, jadi Pak, di sini itu apakah tidak terjadi bias yang sangat besar, Pak, kalau misalnya di daerah itu penduduknya itu rata-rata misal lebih banyak yang itu Pak, yang kayak anak kecil kayak gitu, atau yang bayi kayak gitu, Pak. Ya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Oke, baik. Jadi, apakah kemudian nilainya itu dihitung dipukul rata gitu ya? Apakah nilai 2 juta itu jadinya termasuk juga bayi dan anak-anak gitu ya? Apakah nanti tidak kemudian kebesaran atau kekecilan gitu? Nah, maka sebenarnya nilai pengeluaran per kapita untuk makanan dan minuman ini juga sebenarnya sudah dibagi gitu ya. Jadi misalkan kita dapatkan dari data Susenas gitu ya. Data Susenas itu atau dari data PDRB pengeluaran misalkan. Nah, maka sebenarnya kita sudah mendapatkan termasuk juga pengeluaran makan minum untuk anak-anak. Anak-anak bisa beli McD gitu ya. Anak-anak bisa jajan katakanlah cilok misalkan, atau yang mungkin penyediaan makan minum yang mungkin untuk anak-anak gitu ya. Bayi juga bisa membelanjakan katakanlah seperti bubur bayi misalkan yang udah siap saji. Bisa juga dia mengkonsumsi makanan minuman yang memang khusus untuk anak-anak dan bayi gitu ya, yang langsung disediakan di si penyedianya gitu ya. Nah, kalau kita lihat terus apakah konsumsinya tidak lebih sedikit dibandingkan orang dewasa? Nah, tentunya kita sudah melakukan di dalam survei ya, sudah mencakup semuanya dulu. Jadi misalkan semua orang yang ada di kabupaten itu, katakanlah 1.000 orang ya, itu semuanya sudah dicoba didapatkan datanya lewat survei. Jadi di survei, baik itu Susenas ataupun survei konsumsi rumah tangga, itu tidak hanya orang dewasa yang ditanya, tapi termasuk juga anak-anak dan bayi. Ada nggak beli makanan di luar gitu. Jadi semua udah tercakup dulu.
baru kita bagi dengan jumlah penduduknya. Baru kita dapatkan per kapita. Bisa aja yang orang dewasa itu sebenarnya makannya 3 juta. Anak-anak makannya 1 juta. Gitu ya. Nah, ketika sudah dijumlahkan 4 juta, dibagi 2, maka rata-ratanya 2 juta. Gitu. Jadi bayi dan anak-anak sebenarnya sudah terwakili di dalam angka ini. Tinggal kita kalikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahunnya. Gitu barangkali. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita menyampaikan tugasnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, baik. Oke, kalau gitu saya sampaikan dulu tugasnya. Ya. Nanti dibagi kelompok ya. Kemudian coba disajikan dalam bentuk sajian yang menarik. Saya setelin video, boleh ya? Oke. Boleh, Pak. Belum kelihatan ya? Oh, belum kelihatan. Belum kelihatan? Belum, Pak. Oke, mana ya? Kok belum kelihatan? Belum kelihatan ya? Aduh. Udah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Videonya nggak kelihatan ya? Sorry. Kok di-share nggak mau ya? Ya. Oh. Belum share ya? Nulis.
Izin Pak, belum di-unmute. Ya, silakan. Atau mungkin ada yang izin tanya Pak, ya silakan. kalau video itu durasinya ditentuin atau tidak Pak? Terima kasih. Enggak. Jadi silakan. Nanti bebas aja, tapi jangan sampai lebih dari presentasi ya. Jadinya ntar nggak presentasi deh. Jadi mungkin 2 menit, 3 menit boleh. Nanti presentasi 5 menit. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Atau kalau mau ini juga boleh. Nah, misalkan buat dalam bentuk infografis, misalkan sudah kelihatan? Sudah Pak. Nah, boleh kalau misalkan kayaknya waktunya nggak mencukupi untuk membuat video. Oke, kita bikin infografis aja. Yang penting bisa dipakai untuk menjelaskan. Atau membuatnya seperti ini. Ini udah ada contoh-contohnya. Nanti silahkan dibuat seperti contoh-contoh yang di link yang sudah saya kirim. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya. Nanti boleh silahkan ditanyakan kalau seandainya ada yang masih belum jelas. Pak, izin bertanya Pak. Ya, jelas. Pak, kita buat video disertakan juga seperti suaranya gitu Pak, ngejelasin sekalian di videografisnya. Nanti kita presentasi lagi nggak itu Pak? Boleh, silakan. Kalau mau dibuat yang lebih informatif, boleh. Dibuat lebih apa namanya, deskripsinya ada di dalam video, silahkan. Nah, jadi nggak dibatasin ya, nanti silahkan berkreasi. Gitu, barangkali. Ya baik Pak. Oke. Wah, kayaknya udah nggak sabar ya. Fitra udah gatel nih tangannya, pengen segera menyusun gitu ya, segera bikin gitu ya. Oke. Silakan disiapkan ya nanti ya, dibuat sebaik mungkin. Tentunya ini akan menjadi pembelajaran, nanti bisa dimanfaatkan ketika dunia kerja, menyajikan data-data, tidak hanya data PDRB saja. Baik, responsi kita untuk pertemuan kali ini enggak susah-susah. Silakan diisikan sumber data untuk industri pengolahan. Kemarin sudah ya di pertanian dan pertambangan ya. Sekarang yang responsi kali ini industri pengolahan. Tidak usah repot, tinggal di copy aja dari buku pedomannya, sumber datanya gitu ya. Jadi dijadikan untuk sebagai responsi. Ya, barangkali demikian.